Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali kita di hari yang berbahagia ini, di tahun yang baru ini. Semoga Allah tambahkan iman dan Islam kita agar selalu tetap beribadah kepadanya. Dan tak lupa juga salawat beserta salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk materi pelajaran kali ini yaitu pelajaran ke-7 tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Orang yang berperilaku baik hidupnya pasti tentram. Berperilaku baik, selalu banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Dalam beramal, niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Ayo kerjakan bersama gambar berikut ini dengan berurutan, berisi tentang pesan ikhlas dalam segala hal. Amatilah gambar berikut. Kemudian buatlah pernyataan dari hasil pengamatanmu. Kedua, kemukakan hasil pengamatanmu. Dan yang ketiga, ceritakan maksud gambar-gambar di atas. Yang pertama kita akan membahas tentang ikhlas. Ikhlas yaitu niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal kita. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat kelima. Contoh ikhlas dan manfaat dapat dirasakan adalah ketika melakukan segala kebaikan semata-mata untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbuatan itu akan disanjung orang, akan diberi balasan berupa materi, ucapan terima kasih, atau apakah justru akan dibalas dengan keburukan? Tidaklah penting. Sebab tujuan melakukan perbuatan ikhlas adalah hanya berharap untuk memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas atau tidak kita mengerjakan sesuatu dapat diukur antara lain melalui reaksi kita kepada orang lain. Jika orang lain membalas kebaikan itu, lalu kita akan senang. Namun, jika tidak membalas, maka muka kita berubah menjadi masam, hati menggerutu, bahkan terkadang muncul dari mulut kita sesuatu yang mengungkit perbuatan kita terdahulu sebagai perbuatan tidak ikhlas. Maka semua itu adalah tanda-tanda kita kurang ikhlas mengerjakan kebaikan. Karena buktinya kita tidak mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita harapkan adalah sanjungan dari orang lain ataupun balasan material. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Yang artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya,
Maha Penyantun. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 263. Hal pertama yang harus kita lakukan agar kita ikhlas adalah menetapkan niat terlebih dahulu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Artinya, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Jika niat kita hanya ingin dipuji atau memperoleh balasan materi, maka pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kita dapatkan. Namun, jika kita berbuat baik atau menolong orang lain tanpa pamrih, dalam artian ingin dipuji atau memperoleh balasan material, maka Allah akan mengganti balasannya dengan pahala dan keridhoannya. Contoh lain tentang ikhlas ketika kita sholat di malam hari sendirian. Yang kita harapkan pada waktu itu hanyalah keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengharapkan apa-apa dari pujian manusia, karena manusia tidak ada yang melihat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengetahui kebutuhan kita, apakah akan memberi kepada kita ataukah tidak sesuatu yang kita harapkan. Keikhlasan dalam beribadah seperti itu bisa dipraktikkan saat bergaul dan berhubungan dengan sesama manusia. Misalnya, jika di tengah jalan kita melihat seseorang dalam kesulitan, maka kita harus menolongnya dengan ikhlas. Terserah orang itu yang kita tolong berterima kasih atau tidak. Apabila kita terbiasa dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan kebaikan, berarti itulah tanda-tanda ikhlas telah tumbuh di dalam hati kita. Ceritakan maksud gambar di atas sesuai pengamatanmu. Gambar 7.5 dan 7.6 atau di halaman 91 di buku paket yang menunjukkan perilaku ikhlas. Coba jelaskan. Sikapku atau sikap kita yaitu kita harus selalu beramal dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas hari ini yang harus dikumpulkan kepada guru yaitu pertama, ayo kerjakan. Peragakan bersama orang tua di rumahmu. Yang pertama, satu orang sedang berjalan kaki. Kemudian ada dua orang sedang ngobrol sambil berdiri. Adegan pertama yaitu satu orang yang sedang berjalan kaki tidak sengaja uangnya jatuh. Dua orang yang sedang ngobrol sambil berdiri melihat dan mengambil uang yang jatuh tersebut. Adegan kedua, salah satu orang yang melihat dan mengambil uang tersebut langsung menyerahkan kepada orang yang uangnya jatuh. Uangnya diterima dan mengucapkan terima kasih. Lalu sebagai tanda terima kasihnya, dia memberikan sebagian uang kepada orang yang menemukannya. Orang yang melihat dan mengambil uang tidak mau menerimanya karena niatnya ingin menolong. Tugas selanjutnya yaitu berilah tanda checklist di kolom berikut. Selanjutnya, ayo berlatih 1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa langsung di WA ke nomor WA pribadi Bapak. Dan juga bila mana tugasnya sudah selesai dikerjakan, mohon langsung di WA ke WA pribadi Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.